Sebelum kita masuk pasar, menentukan apakah kita akan open buy atau open sell, tentunya sebagai trader, kita akan terlebih dahulu melihat arah pergerakan harga. Apakah sebenarnya pergerakan harga ini masih tetap meneruskan trennya, atau sedang terjadi koreksi, atau malah terjadi reversal atau pembalikan harga. Sehingga dapat menjadi patokan kita untuk menentukan open buy atau open sell. Nah, bagaimana untuk mengetahui apakah pergerakan harga masih melanjutkan trennya, ataukah koreksi, atau juga reversal? Yuk, kita simak videonya berikut ini. Ya, kita lihat ya di grafik GBP USD ini, apakah lanjut tren atau koreksi atau reversal. Nah, kita kan bisa lihat ini ya. Ini pergerakan harga, ini naik, kemudian konsolidasi, terus turun gitu ya. Nah, kita akan belajar bagaimana untuk melihat kepastian bahwa harga itu masih meneruskan trennya, ataukah mungkin nanti terjadi reversal atau koreksi ya. Kita lihat ya. Di sini ketika harga sedang naik, kemudian harga ini sepertinya mulai tersendat nih ya. Mulai tersendat di sini. Kemudian kita bisa tarik di sini garis di mana ketika harga ini sedang naik, kembali koreksi turun, kemudian naik kembali ya, ini break ya. Tapi nggak bisa disebut break of structure karena ini hanya batangnya saja. Nah, kita lihat di sini harga sedang naik, kemudian kembali turun. Nah, pada saat turun ini mulai menembus posisi terendah ini, ya. Ini ada potensi harga akan berbalik nih arah trennya ya jika melewati garis ini yang kita sebut CHOCH ya, atau disebut juga change of character ya. Nah, ketika harga melewati garis ini, kita bisa lihat lagi pergerakan selanjutnya. Nah, ada berdasarkan posisi terendah ini, ternyata harga bergerak ke sini, turun, tapi terbatas juga pada garis ini ya. Dan akhirnya baru di break di sini ya. Nah, ketika harga terjadi break di sini, ya itu disebut break of structure ya. Berarti dari naik ini di sini mulai terlihat ada perubahan change of character, ada kemungkinan perubahan dari naik menjadi turun dan diperkuat setelah akhirnya terjadi break of structure di sini ya. Melewati posisi terendah ini terjadi break of structure dan harga anjlok tajam ya. Nah, ini terjadi reversal ya, sedang terjadi reversal. Nah, kemudian setelah turun ini kembali naik ya. Nah, ini terkoreksi ya. Kemudian setelah koreksi itu berbalik lagi turun dan terjadi lagi break of structure ya. Tembus harganya ya sampai ke posisi terendah ini. Setelah itu kembali dia naik. Nah, sobat trader, pada saat kembali naik ini terkoreksi ya, ini hampir saja terjadi kejadian seperti ini, change of character ya. Ketika harga bisa melewati posisi koreksinya ini, maka koreksi itu bisa berbalik menjadi apa? Reversal gitu ya. Setelah apa? Bila harga di sini melewati posisi tertinggi yang ini ya. Tapi kenyataannya kan tidak terjadi ya. Sehingga apa? Harga berbalik lagi turun, berarti dia masih meneruskan pelemahannya, terutama setelah akhirnya terjadi break of structure kembali ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini disebut apa? Dari tren naik berubah menjadi tren turun, disebut reversal ya. Setelah terjadi
change of character di sini dan kemudian terjadi break of structure yang menunjukkan arah turun dan turun, ya. Nah, kemudian sobat trader sekalian, kita lihat sampai yang bagian ini break of structure kembali terjadi, ya, ketika harga menembus posisi terendah sebelumnya, ya, terjadi break of structure, kemudian terjadi koreksi kembali. Nah, ketika terjadi koreksi kembali ini, kita bisa lihat di sini, oh ternyata ini sudah semakin mendekati harga posisi yang tertinggi ini sebelumnya, ya. Nah, itu bisa terjadi namanya change of character kembali, ya. Nah, ini change of character. Jadi setelah terjadi break of structure yang menunjukkan arah tren turun, kemudian berbalik, koreksi, tapi koreksinya akhirnya melewati posisi tertinggi sebelumnya, ya, itu namanya change of character. Artinya kalau sudah ada change of character ini, harga bisa diprediksi bahwa akan terjadi reversal, ya. Terlebih lagi ketika harga naik, ya, tadinya ini kan nggak berhasil nembus, ya, sehingga masih meneruskan turunnya. Tapi ketika harga akhirnya di sini ditembus, kita bisa lihat, ya, terjadi dua change of character, ya. Di sini change of character, di sini change of character, jadi semakin kuat dia untuk naik, ya. Nah, tentunya kalau kita sudah tahu, oh, dia ini sudah mau naik, ya. Nah, kita siap-siap untuk ambil posisi apa? Ya, kalau mau naik ambil posisi apa? Kalau kelihatannya trennya berbalik mau naik, ya bisa ditulis di kolom komen, ya. Nah, ketika akhirnya terjadi break of structure sampai 2 kali seperti ini dari tren turun, ini berarti prediksinya akan berbalik reversal menjadi tren naik, ya. Nah, ketika terjadi break ini, ya, yang kita tunggu adalah apa? Koreksinya, ya. Koreksinya untuk apa? Untuk kita ambil posisi beli. Jadi kita ambil posisi beli saat terjadinya koreksi, ya. Jadi kita bisa buy limit. Di buy limitnya di berapa? Nah, ini yang perlu kita tentukan, buy limitnya di berapa. Tentu saja kita menggunakan ini, ya. Menggunakan Fibonacci, ya. Kita bisa tarik, ya, tadi lewatin change of character ini, lewatin ini, terus kemudian naik, kita bisa tarik Fibonacci, ya, dari terendah ini ke posisi tertinggi ini, ya. Dia kan kemudian sempat turun. Nah, turun ini kita bisa tahu level Fibonacci-nya ada 23,6, ada 38,2. Nah, biasanya terkoreksinya itu akan menuju ke 50.0 sampai 61.8. Dan ini kita bisa jadikan patokan untuk kita ambil posisi beli saat terjadinya koreksi, yaitu di Fibo 50.0 dan 61.8, ya. Nah, kita ambil posisi beli. Kemudian setelah kita ambil posisi beli, tentunya kita harus menentukan apa? Stop loss-nya, bukan, ya. Kita bisa tentukan stop loss-nya adalah di bawah daripada Fibo tempat awal kita narik garis Fibonacci ini, ya, di bawah 100, sedikit di bawah 100, ya. Dan kita juga bisa tentukan taking profit-nya, taking profit 1 atau taking profit 2 berdasarkan apa? Nah, kita kan sudah tentukan stop loss-nya di sini, ya. Stop loss-nya ini diukur minus 35 pips, ya. Nah, berdasarkan ini tinggal kita copy, ya. Copy range area ini ke sini, ya. Kita dapatkan taking profit-nya, ya, dari posisi buy ini 35 pips. Dan taking profit kedua, ya, kalau kita mau pasang risk reward-nya 1:1 cukup sampai sini. Kalau mau 1:2 ya taking profit 2-nya di sini, ya. Jadi 70 pips, ya. Nah, ketika kita ambil posisi buy di sini, kemudian harga memang terus bergerak naik, ya.
kita udah dapat profitnya nih di taking profit 1 ya, tapi terus harga masih terus lanjut naik. Kalau memang cukup merasa dengan taking profit 1 saja ya kita bisa cut di situ. Tapi kalau mau istilahnya 1/2 ya kita bisa teruskan ya. Nah, kita bisa lihat pergerakan selanjutnya, harga terus bergerak akhirnya naik hingga mencapai taking profit kedua ya. Memang pergerakan reversal ini akhirnya cukup kuat, terutama tadi ya change of karakternya sampai 2 kali seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menentukan taking profit 1 dan 2 dan juga stop loss ini dengan cara seperti ini, ada juga cara yang lain, yaitu dengan cara kita lihat di sini ya. Ketika kita tarik Fibo dari 100 ke Fibo 0 ini di sini puncaknya, kita tentukan buy di sini, ya kan? Nah, setelah kita tentukan buy di sini, cara lainnya untuk menentukan arah targetnya kemana kira-kira kalau naik, kita bisa juga dengan menggunakan Fibonacci yang sebaliknya ya. Kalau tadi ditarik dari bawah ke atas, ini tinggal ditarik dari atas ke bawah. Kenapa? Karena dari atas ke bawah awal tarikannya itu biasanya Fibo 100 gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa tarik, bisa dari sini ke sini atau bisa dari sini ke sini ya. Kita setelah ambil posisi beli, kita bisa tarik ke sini mau tahu targetnya ya. Karena kenapa kita tarik dari sini ya, ketika naik harga ya kayaknya mentok nih di sini ya. Nah, mungkin bisa jadi pertimbangan kita untuk ngambil kira-kira nih kalau kuat terobos nih arahnya sampai mana ya, ini yang kita jadikan patokan menarik harga Fibo dari 100 ke 0 sini. Atau bisa juga sih dari posisi yang tertinggi ini. Nah, setelah kita tarik Fibonacci-nya dari atas ke bawah, ya, kita bisa lihat batas stop loss-nya tetap di sini, minus 35 pips. Kemudian TP1, 50 pips ya. Kalau tadi kan 35 pips juga ya. Karena berdasarkan pergerakan harga yang sama poinnya dengan stop loss. Nah, kalau Fibonacci benar-benar berdasarkan Fibonacci, taking profit satunya adalah 50 pips. Kemudian taking profit 2-nya di Fibonacci 161.8 ini ya, itu 100 pips ya pergerakan harganya. Dan kita bisa lihat akhirnya apa? Setelah sempat mentok, akhirnya tembus juga dan akhirnya mencapai Fibonacci 161.8 ya. Keuntungannya berapa? Ya tadi kalau kita sudah setting stop loss minus 35 pips, TP1-nya 50 pips ya, akhirnya dapatkan TP2-nya 100 pips ya. Nah, kemudian harga terjadi koreksi di sini ya. Kemudian akhirnya berbalik lagi, kita bisa lihat ya, ada kemungkinan setelah mencapai level 161.8 Fibo, ya harga bisa meneruskan kenaikannya dan akhirnya mencapai 261.8 Fibonacci-nya ya. Taking profit yang kita dapat adalah 180 pips. Nah, demikian sobat trader sekalian. Jadi kita bisa mengetahui sebenarnya arah pergerakan harga apakah lanjut trennya ataukah koreksi ataukah terjadi reversal, yaitu ketika kita melihat bahwa harga masih terjadi break of structure berarti harga masih melanjutkan trennya. Dan ketika harga berbalik melewati garis change of character berarti harga akan terjadi reversal. Demikian juga koreksinya kita bisa lihat berdasarkan Fibonacci yang kita tarik dari posisi tertinggi dan posisi terendah yang
sedang terjadi dalam trennya. Nah, sobat trader, bagaimana mengenai pembahasan tadi? Apakah akan lanjut tren atau koreksi atau terjadi reversal? Apabila sobat trader memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komen yang ada di media sosial kami. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya supaya mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Jangan lupa juga apabila sobat trader belum melakukan trading, mau trading di Java Global aja. Di Java Global Feature, sobat trader akan mendapatkan banyak update-update berita dan juga update-update pergerakan harga untuk membantu trading sobat trader sekalian. Jangan ketinggalan sobat trader. Mari trading di Java Global Feature.